Anda masih bersama kami Damen Usaku. Dalam segmentasi berikut ini kita akan dengarkan secara seksama nasihat dari Kiai Haji Khalil Nafis tentang bahaya beramal atau melakukan sesuatu tanpa disandarkan kepada Al-Quran. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak ibu sekalian, jamaah masjid Khairul Razikin, pemirsa TV One rahimakumullah. Bapak ibu, kita tahu bahwa hidup ini ada pedoman. Pedomannya apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak cukup Al-Quran saja karena harus dijelaskan oleh. Tidak boleh hanya hadis saja tanpa adanya. Belajar ilmu agama itu tidak boleh akal-akalan. Masuk akal. Kenapa? Karena akal lebih kecil daripada agama. Seringkali agama ini enggak masuk akal. Contoh bapak-bapak. Kalau buang angin, dari mana keluarnya angin? Udah tahu, ibu yang jawab. Nanya ke bapak, ibu yang jawab. Tapi kalau wudhu yang dibasuh mana? Harusnya kan cebok. Kalau akal-akalan. Tapi karena ini ajarannya Allah melalui Rasulullah, kita ngikutin. Tidak boleh ibu bapak sembarangan. Kalau matematika bisa masuk akal. Kalau umpamanya ilmu sosial bisa kita rasakan. Tetapi ilmu agama harus jelas siapa gurunya. Ibnu Sirin mengingatkan pada kita. Ibnu Sirin ini adalah orang sahabat yang ahli mimpi. Bagian dari tabi'in, mohon maaf bukan sahabat, dari tabi'in yang lahir pada tahun 33 Hijriah, wafat tahun 110 Hijriah. Ahli mimpi meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah dan sahabat lainnya, memberitahu apa? Al-ilmu dinun. Ya, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ingat, ilmu itu agama. Maka kita harus hati-hati dari siapa kita ngambil agama. Jadi nggak cukup hanya pandai bicara, tidak cukup karena masuk akal, retorikanya bagus, tidak. Harus tahu dulu gurunya itu siapa, dulu belajar agamanya di mana. Yang perlu lagi, apakah dia mengamalkan terhadap ilmu. Kalau orang sudah dikenal pembohong di mata masyarakat, meskipun tak pernah bikin hadis maudhu, nggak pernah ngarang-ngarang soal agama, nggak usah belajar ke dia. Ada tata keramanya belajar agama itu. Kalau tidak, nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mana kamu sholat, belajar dari mana? Tadi Ustaz Usha mengatakan ketika Allah menurunkan aqimus sholah, Nabi Muhammad itu adalah Isra dan Mi'raj, langsung shollu kama ra'aitumuni usolli. Langsung melihat Rasulullah. Ini pentingnya kita ini berguru dan pentingnya kita berilmu dan berteman dengan orang yang punya ilmu. Suatu saat, kenal Abu Thalib? Siapa Abu Thalib? Paman Nabi. Kalau kakeknya? Abdul Muthalib. Alhamdulillah. Suatu saat Abu Thalib ini kan yang mengasuh Rasulullah. Setelah dari kakeknya Abdul Muthalib diasuh oleh Abu Thalib. Oh sayang, dia penyanggah Rasulullah, dia yang juga membackup Rasulullah. Pada akhir hayatnya Rasulullah datang kepada Abu Thalib. Di hampir naza itu Rasulullah ingin pamannya ini masuk surga. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, sebutkan, ucapkan wahai pamanku, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimatan asyhadu biha indallah. Ini kalimat yang nanti menjadi password saya, menjadi senjata saya, menjadi saksi saya, nanti akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Tapi apa katanya? Di sebelahnya dari Abu Thalib ada Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah al-Mughirah. Atarghabu am millati Abdul Muthalib ya Abu Thalib? Katanya Abu Jahal, Abu Thalib, apakah kamu sudah benci pada agamanya yang diikuti oleh Abdul Muthalib? Bapak-bapak kita. Diulangi oleh Rasul, ya amikul la ilaha illallah. Wahai paman, sebutkan la ilaha illallah. Berulang kali Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah al-Mughirah mengatakan, ya abad atarghabu am millati Abdul Muthalib. Apakah engkau sudah benci, sudah enggak suka dengan agama-agama para pendahulunya Abdul Muthalib? Apa akhirnya sampai ia nazak dan wafat. Kemudian Rasulullah mengatakan, wallahil astaghfirannaka hatta malam unha angka. Saya akan terus mintakan ampun kepada Allah selama saya belum dilarang. Kemudian surat At-Taubah turun 113 itu. Maka nalil nabi walladzina amun ayyastaghfiru lil musyrikina. Tidak boleh Nabi orang beriman minta maafkan kepada orang-orang yang sudah musyrik. Bada min ba'di ma tabayyana lahum min ashabil jahim. Setelah dia jelas adalah ahli neraka jahim. Ibu bapak sekalian, dari kisah ini memberikan contoh apa? Jangan sembarang kita ikut-ikut. Mulai dulu begini. Ini yang banyak sering berantem antara generasi muda sama generasi tua. Pengurus masjid dan yang muda-muda sering begini. Ini tiba-tiba ngubah-ngubah ini. Mulai dulu paman-paman kita begitu, orang tua begitu, ini tiba-tiba mau ngubah ini. Banyak sekarang ini nggak mau berubah dengan hal yang baru. Kenapa? Karena dari dulu-dulunya begitu. Begitu juga seringkali kita mengatakan ini yang penting baru, mengubah yang lama tanpa patokan dari Al-Quran dan hadis. Apalagi kita sekarang ini informasi banjir. Agama kadang-kadang hanya belajar kepada Al-Mukarram Syekhuna Google. Dan ustadznya ustadz YouTube. Tidak tahu siapa yang nulis, validitasnya, ya, originalnya. Bahkan pengertiannya pun gak paham. Dia hanya belajar dari Syekhuna Al-Mukarram, Profesor Dr. Google itu. Akhirnya dia menafsirkan sendiri, sok tahu sendiri. Kemudian yang ada di tengah-tengah kita disalahkan semua. Ini juga generasi rusak. Sebaliknya kalau menjadi orang tua tidak mau akomodir dengan yang baru. Kebenarannya sudah dijamin dari Al-Quran dan hadis tapi tak mau berubah. Karena dari dulu-dulunya yang begitu, ini juga adalah generasi-generasi lama yang sulit untuk dibenahi. Apa yang menjadi patokan? Yang menjadi patokan selama argumentatif dari agama, ada dalilnya, dari pendapat ulama, bagaimana ulama yang soleh kita ikuti. Karena apa? Karena kita belajar ilmu itu adalah dari turun temurun. Al-ulama warasatul anbiya wa annal anbiya lam yuwarasu dinan aw dirhaman. Kita ulama-ulama ini adalah yang waris para nabi dan para nabi tidak meninggalkan adalah dinar dan dirham walakin warasu al-ilm wan akhadha faqad akhadha bihadzin wafirin. Ia mewariskan ilmu dan orang yang ngambil ilmu berarti ngambil bagian banyak dari kenabian itu. Yang menjadi patokannya adalah sejauh mana autentisitas dan benarnya memahaminya. Bu, ustadznya siapa ibu di Masjid Khairul Razikin ini? Pak, ustadznya siapa di sini Pak? Tolong ustadz-ustadz yang diundang itu pastikan ustadz yang jelas belajar agamanya di mana. Saya tidak akan memetakan kelompok A, kelompok B, kelompok C. Silahkan yang penting muslim itu ahlul kiblah. Yang tidak boleh adalah orang bukan ahli agama, tidak pernah belajar agama, tapi dia menjadi guru agama, maka dia menjadi dhalun mudhillun. Dia sesat dan dia menyesatkan. Man ta'allama bighairi muallimin fa muallimuhu asyaiton. Orang yang belajar agama tanpa bimbingan guru, gurunya adalah syaitan. Oleh karena itu pastikan yang kita pelajari dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran yang hadis itu yang sudah benar juga benar dari cara menafsirkannya ngikutin para ulama, para pewaris Nabi itu.
Terima kasih Kiai, Masya Allah pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi kedua mukodimah yang telah disampaikan oleh guru-guru kita sangat jelas sekali, tapi kami yakin pastilah memunculkan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah kami telah siapkan 2 segmentasi untuk Anda yang akan kita sampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.